DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) menuding Dinas Sosial dan Bulog Lampung Utara ada kong-kali-kong dalam penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada keluarga penerima manfaat atau KPM Lampung Utara. Menurut Eksadi, Ketua DPD PGK, ada monopoli sembako yang dilegalkan Bulog. Selain itu, kualitas sembako jauh di bawah standar. Itulah yang disampaikan Eksadi saat orasi di kantor Bulog dan Dinas Sosial Selasa 27 Oktober 2020. Dengan baik dan tidak ada masalah tadi seperti yang Bapak lihat semua. Bang, tadi kan ada keluhan Bang dari demo Bang. Itu gimana tanggapannya Bang? Sebenarnya yang mereka keluhkan itu tidak istilahnya di Pedum itu kami tidak melanggar. Karena yang mereka keluhkan tidak boleh menjadi manajer dan tidak ada larangan sebenarnya di Pedumnya itu. Itu yang saya baca dan kami ditunjuk sebagai supplier itu oleh warung. Itu atas permintaan warung Pak. Dan manajer supplier itu sebenarnya supplier sebenarnya, cuma mungkin karena dia sebutannya saja mungkin. Jadi sama sebenarnya. Bang, tadi kan ada salah satu tuntutan dari Indian kan mengatakan bahwa beras itu kan ada layak produksi. Saya tidak bisa mengomentari hal tersebut karena mereka tidak membawa barang dan lain sebagainya. Dalam laporan kami secara resmi, kami tidak pernah menerima laporan secara tertulis bahwa barang Bulog jelek. Padahal kami ini siap mengganti, siap melakukan retur dan lain sebagainya kalau istilah bisnis ya, istilah retur. Namun kami tidak pernah menerima laporan seperti itu di lapangan. Lalu untuk evaluasi apa? Kalau evaluasi kami ya tentunya kami akan koordinasi ke dalam dengan tim kami dan akan melakukan koordinasi keluar dengan teman-teman ini. Nanti di luar mungkin kita ada pertemuan apa yang mereka mau sebenarnya seperti apa. Kami membutuhkan kritik dan komentar sebenarnya Pak. Mereka sangat berbaik hati mengkritik kami. Harapan mereka itu sebenarnya biar Bulog lebih baik, program sembako lebih baik. Itu sebenarnya yang saya tangkap. Saya Denny Kurniawan. Jadi apa kita Bang? Saya pimpinan cabang Bulog Lampung Utara. Kita sudah sampai di Dinas Sosial. Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beriring salam dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga rentan untuk memenuhi pangannya. Program bantuan sosial sebelumnya merupakan subsidi rastra mulai di. Saya hormati bapak-bapak dari Polisian Kabupaten Lampung Utara, Pak Kabor, Pak Jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari PGK, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Pada kesempatan ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yunus, saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Saya sangat mengapresiasi dari Bapak Ibu sekalian karena tentang penyaluran dana program sembako itu. Menurut Pak Karis sendiri gimana Pak Karis? ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi rekan-rekan dari PGK, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, hari ini mengadakan aksi berdasarkan surat yang kami terima. Itu materinya adalah terkait dengan kesepahaman yang dibuat oleh pemerintah daerah selaku Tikor Kabupaten. Ini menyepakati Bulog sebagai manajer supplier. Dan tadi seperti yang sudah kita dengar bahwa rekan-rekan dari PGK sebatas membaca pedoman umum. Tadi mohon maaf saya menganalogikan dengan perbandingan agama biar turun tensinya. Karena memang ketika bicara pedum sekalian, pedum itu kan pedoman umum dan berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia. Tetapi selain pedum ada juklak juknis, ada surat edaran, ada kesepakatan, ada hasil rapat nasional yang itu resmi diadakan oleh Kementerian Sosial. Yang notabene adalah yang mengeluarkan pedum itu sendiri.
Nah, mungkin rekan-rekan tadi itu sedikit miskomunikasi, mereka tidak membaca atau tidak sempat memahami tentang turunan-turunan dari Pedum itu. Memang betul Pak, di Pedum itu baik pasar bebas, silakan warung memilih sendiri, silakan siapapun suppliernya, mereka pun belanja sendiri ke pasar pun silakan. Dan itu memang sudah coba kita dialog dengan e-warung, ada 158 e-warung, itu sudah disampaikan dan mereka menyepakati juga bahwa Bulog sebagai manajer supplier. Artinya, kenapa pemerintah daerah menyepakati Bulog sebagai manajer supplier? Dasarnya ada. Jadi saya bacakan, nanti bisa kita lihat. Dan juga kalau dia membandingkan dengan kabupaten lain, Lampung Tengah, Lampung Selatan, bahkan di provinsi lain, mereka bebas. Kita juga tidak menyalahi mereka, karena itu sesuai Pedum. Dan mohon maaf, saya juga sampaikan tadi, saya sudah berkoordinasi langsung dengan pihak kementerian. Dan ini tidak ada salah. Ya, artinya maksud saya, kalaupun rekan-rekan dari PGK tadi kurang berkenan dengan penjelasan saya, ya kan dia bisa melihat benar gak sih yang disampaikan saya ini, seperti itu. Kemudian kualitas yang disampaikan mereka sendiri gimana Pak? Ya, terkait dengan kualitas dan kuantitas, Bapak sekalian, berdasarkan laporan dari pendamping yang ada di 23 kecamatan, mereka antara supplier dengan e-warung ini ada kontrak, ada kesepakatan, ada kontrak kerja terkait pemesanan dan sebagainya. Dan terkait kualitas dan maupun kuantitas, ketika ada yang tidak pas, ada tidak sesuai atau jelek, itu silakan mereka 2x24 jam untuk melakukan penggantian atau nuker barang. Komplain lah. Ada untuk komplain. Dan seandainya pas nurunin barang itu pun mereka suka, akan diakomodir oleh pihak supplier karena itu sudah ada tertuang di kontrak. Dan kami selaku 3 kabupaten yang saya sampaikan tadi, sampai hari ini belum pernah ada komplain dari e-warung selaku pelaksananya. Tadi kalau seandainya yang tadi itu e-warung semua mungkin, ya, tapi selama ini kan kita tidak ada laporan dari pendamping, tidak ada. Kalaupun berapa kualitas yang jelek, jeruk busuk, beras jelek beberapa tempat kan langsung bisa diselesaikan dan diganti. Prinsipnya seperti itu, karena nggak mungkin dari sekian ton, sekian ribu, sekian ratus kilo itu barang itu sama. Ya kalau sama, bentuknya sama, ini sama, justru kita curiga ini buatan pabrik apa alam, seperti itu. Artinya memang bukan pembenaran, tapi faktanya seperti itu. Yang jelas pihak supplier dan Bulog komitmen ketika komplain dari masyarakat akan diganti. Kalau standar dari kita itu premium medium? Ya, standar Pak, di Pedum itu diatur prinsip 6T. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, dan lain sebagainya. Tepat jumlah. Nah, tepat kualitas, kalau dia medium, ya medium. Kalau premium, ya premium. Tinggal tergantung harga. Kalau di tempat lain premium, harganya dia 8 atau 7 kilo. Kalau kita medium, 10 kilo. Kenapa kita menggunakan beras medium? Karena penjelasan dari Bulog ketika kita rapat, kami siap Pak menyediakan beras premium, tetapi kami tidak menggunakan hasil petani lokal. Kalau dia medium, kita menggunakan hasil dari petani lokal. Seperti itu ya sudah. Pada waktu itu kita sepakati di rapat beras medium, tapi kualitasnya, tapi jumlahnya 10 kilo. Jadi, itu alasannya kenapa kita menggunakan beras medium. Dan masalah kualitas dan kuantitas itu tidak ada di Pedum harus premium atau harus medium. Yang penting sesuai. Nah, tepat kualitas itu maksudnya kalau medium ya medium, karena di beberapa daerah sempat ada bahasa kualitas medium dijual premium. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau medium ya medium, harga medium, premium ya harga premium. Dan jumlahnya pun akan berbeda ketika seperti itu. Ada pungutan biaya nggak Bang? Pungutan nggak ada. Ketika para KPM itu melakukan meminta dana misalkan 10.000 ya, atau apa? Tidak ada. Ya. Kalaupun ada ketemuan seperti itu, kita akan tindak tegas. Kita juga sudah koordinasi dengan tim Satgas Pangan dari pihak kepolisian. Kita sudah bertindak tegas. Seandainya ada laporan dan ada bukti Pak, bahkan saya sudah mengatakan kalaupun ada hal seperti itu kita OTT, biar nggak ada lagi bias. Karena gini, gimana nanti KPM nggak mungkin ngaku segala macam kan gitu. Makanya saya sudah berkomunikasi dengan pihak Satgas, silakan di OTT mereka yang melakukan pungutan atau pemotongan. Ini Bang, jadi ada beberapa temuan kawan-kawan di lapangan bahwasanya timbangan dari beras itu tidak mencapai 10 kilo Bang. Ya. Itu ada temuan dan ini bisa dibuktikan Bang. Ya. Jadi gimana tindak tegas dari dinas sosial kepada Bulog selaku penyedia pangan? Ya, jadi kalau seandainya ada kajian seperti itu, bisa langsung dilaporkan ke Bansos Pangan atau ke Dinas Sosial Pak, ke Satgas Bansos, ke pihak kepolisian, ataupun ke Dinas Sosial. Langsung nanti kita akan investigasi dan langsung kita kenakan sanksi. Karena
Bulog sebagai manajer supplier pun sudah berkomitmen untuk tepat kualitas tadi, baik kualitas maupun kuantitas, seperti itu. Kita akan tindak tegas. Sanksi tegasnya apa Bang kalau itu memang terjadi? Tentu saja pidana. Kita akan arah ke arah pidana karena ini pemotongan atau itu kan masuk ke ranah pidana. Gitu. Selanjutnya massa juga melanjutkan aksinya ke Dinas Sosial Lampung Utara terkait tuntutan Kepala Dinas Sosial Lampung Utara Muhammad Erwin Syah SSTP menjelaskan jika sembako untuk KPM telah sesuai aturan. Dari Lampung Utara, Ipul melaporkan.